Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Saktidia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Saya akan menjelaskan. Karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Menurut Wikipedia, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan memaparkan hasil dari penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang telah dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Selain itu, karya ilmiah juga memiliki struktur dalam penulisannya. Berikut ini adalah struktur karya. Bagian pendahuluan, bersihkan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan masalah yang diangkat, isi dan pembahasan, kesimpulan. Nah, kedua, ciri-ciri karya ilmiah. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam penulisan karya ilmiah. Salah satunya adalah ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut. Reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang disampaikan. Kedua, tidak ambigu. Tidak ambigu adalah sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan dikemas dengan bahasa yang membingungkan pembaca atau audiensi. Ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan atau emosi dari penulis. Keempat, menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian penulis. Keenam, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah-istilah atau kata yang memiliki suatu makna yang rasional. Ketujuh, terdapat kohesi. Karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan emosional dari penulis. Kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif agar pembaca dapat memahami sisi dari tulisan yang disampaikan. Ketiga, perbedaan karya ilmiah dengan karya non-ilmiah. Terdapat beberapa perbedaan antara karya ilmiah dengan karya non-ilmiah. Pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah menurut Brotowojoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, karya ilmiah pendidikan, biasanya ditujukan sebagai tugas akademik atau untuk mencapai suatu gelar pendidikan tertentu. Ada beberapa macam karya ilmiah pendidikan. Pertama, paper, karya tulis. Kedua, praskripsi atau KTI. Ketiga, skripsi. Dan keempat, tesis. Kelima, disertai. Merupakan suatu karya tulis ilmiah yang harus menemukan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis. Karya ilmiah penelitian ada beberapa macam, diantaranya makalah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Sedangkan karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karya tulis atau karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan atau pengalaman sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Karya ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, bersifat persuasif, tidak memuat hipotesis, gaya bahasa konotatif dan populer, tanpa dukungan bukti. Yang termasuk dalam karya tulis non-ilmiah adalah cerpen, novel, drama, dongeng, dan roma. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.